Delapan persoalan, 8 hal yang kita minta di dalam salat itu sudah ada semuanya, Pak, di tengah-tengah salat. Saya ulangi penting. Dan banyak orang yang lalai di sini, Pak. Jadi doanya sederhana, tetapi cakupannya luar biasa, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan doa itu kan doa yang lain, Pak. Doa yang dibaca ketika mengerjakan perintah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, maka pasti dan pasti doanya pun doa yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya yakin kita hafal semua itu doa, Pak. Hafal itu doa. Apa itu doanya? Ada yang mengatakan Allahumma firli, atau ada yang mengatakan Rabbi firli, sama saja, Pak. Mau baca Allahumma firli atau Rabbi firli sama. Apa artinya Allahumma firli? Ini antara dua sujud. Makanya kadang-kadang saya lihat orang ini kok cepat sekali sujudnya. Tidak baca apa-apa, Pak. Sebenarnya bacaan-bacaan itu dalam salat tujuannya itu adalah untuk tumakninah. Sebab kapan di dalam salat, Pak, tidak ada tumakninah, nggak ada salat. Kalau ada orang kadang-kadang salat begini, dia ruku sampai di bawah, berdiri, belum sampai di sujud. Ini orang baca apaan di dalam salat? Kadang-kadang belum sempurna, bahkan kalau sujud begini. Allahu Akbar. Ini namanya salat itu namanya. Menghadiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tumakninah itu artinya gerakan itu harus ada persinggahan sebentar, Pak. Inilah dimaksud dengan tumakninah yang merupakan rukun juga dalam salat. Jadi kalau kita jadi antara satu gerakan dengan gerakan itu ada perhentian, itu yang dimaksud dengan tumakninah. Jadi kalau berdiri ruku ada perhentian dulu. Makanya untuk menjaga perhatian ini ada bacaan. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kemudian Rabbana lakal hamd. Lahul mulku wa lakal hamd. Kemudian sujud ada bacaan. Jadi bacaan-bacaan itu tujuannya agar tumakninah itu tercapai. So kalau kita tidak ada tumakninah, maka itu tidak sah itu salat. Karena tumakninah itu adalah termasuk daripada rukun salat. Menghadiri yang mulia, jadi pertama doa yang kita baca, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku, ampuni semua dosa saya. Warhamni, ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku, berilah aku kasih sayang. Jadi kalau kita minta rahmat, Pak, itu rahmat itu mencakup, Pak, keluasan hidup, ketenangan jiwa, kesehatan, semua yang menyangkut enak-enak itu namanya rahmat. Kita bisa salat, kita bisa puasa, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ampuni dosa saya ya Allah, warhamni ya Allah, rahmatnya. Wajburni, cukupkan semua kehidupanku, Pak. Jubur ini artinya itu memperbaiki sesuatu yang rusak. Jabada itu artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Dan kita minta wajburni, ya Allah cukupkan aku. Jadi kita minta ampun, kita minta rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, cukupkan aku dalam kehidupan ini. Itu indahnya kita baca di tengah salat. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni. Ya Allah angkat derajatku. Warfa'ni, angkat derajatku. Jadi orang-orang yang menghayati doa itu akan merasakan bahwa dia tinggi derajatnya insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahdini, berikanlah aku hidayah ya Allah. Jadi kita ini hidayah ini kan kita minta dalam salat yang lebih spesifik. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah saya hidayah untuk menapaki jalan-jalan yang lurus. Jadi Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah berikanlah kepada aku rezeki, cukupkan rezeki. Semuanya ini kita minta di dalam salat. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Dalam berbagai hadis ada yang warzuqni dulu baru wahdini. Ada juga wahdini dulu baru warzuqni. Tidak ada masalah. Tapi yang jelas di dalam salat itu ada 8 yang diminta.
dan kita sudah berapa nampak. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, berikanlah rahmat kepada aku, wajibni, cukupkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah, wahdini. Kemudian setelah itu bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, apa lagi yang kita minta setelah wahdini? Wa'afini, berikanlah aku kesehatan Pak. Dan saya ingin menyampaikan bahwa nikmat sehat ini lebih tinggi daripada nikmat-nikmat lain. Perlu dipahami Pak, nikmat harta itulah nikmat yang terendah dalam agama kita. Kalau kita mau jadi kalau kita mau pikir-pikir, ada seorang ulama besar namanya Mutawalli Sya'rabi. Beliau adalah mantan rektor Al-Azhar University di Kairo. Beliau katakan ada 4 nikmat yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Dan nikmat yang terendah itu adalah harta Pak. Harta itu adalah nikmat yang terendah di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah pernah singgung bahwa nikmat kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada nikmat harta. Sebab kalau kesehatan ini terganggu Pak, maka berapa uang kita akan keluarkan. Disinilah letaknya kadang-kadang manusia tidak sadar ketika mencari uang, mencari harta, mencari sesuatu di dunia ini, dia tidak memperhatikan kesehatannya. Mestinya tubuhnya sudah harus istirahat, masih dipaksa untuk kerja. Mestinya tubuhnya ini sudah harus ditidurkan, masih dipaksa untuk kerja. Setelah itu dia jatuh sakit. Apa yang terjadi Pak? Uang tadi yang dikumpulkan itu dia pakai untuk berobat, dan itu pun juga habis. Waktunya habis, tapi ibadah bertanggung jawab kepada Allah kadang-kadang tidak ada. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi kesehatan itu Pak lebih tinggi nilainya. Jadi beliau katakan al-ma'lu yaitu asfalu darajati rizki. Harta itu adalah derajat yang tertinggi dalam nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan itu lebih tinggi. Kenapa hadirin yang mulia? Kita bisa lihat Pak. Mana saya sudah pernah sampaikan, kalau orang itu Pak punya uang 50 miliar, tapi pada saat yang sama dia jatuh stroke. Kira-kira kalau disuruh memilih, Pak, Bapak ini stroke dan Bapak punya uang 50 miliar, pilihannya ada 2. Yang pertama, Bapak tetap stroke dan Bapak tetap kaya raya. Yang kedua, Bapak sehat walafiat tetapi 50 miliar ini habis. Kira-kira mana yang kita pilih Pak? Kita pasti mengatakan lebih baik sehat walafiat sekalipun 50 miliar ini habis. Begitu tingginya nikmat sehat. Kemudian yang ketiga beliau katakan, ini yang harus menjadi perhatian juga, wasalahul abna'i afdalul rizki. Anak yang saleh itu dia katakan inilah rezeki yang betul-betul paling mulia Pak. Jadi kesehatan itu memang penting, tapi kalau anak-anak kita tidak jadi baik, tidak menjadi saleh, maka itu adalah satu malapetaka. Saya sudah pernah menjelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah kalau kita tidak, anak kita tidak jadi insinyur Pak. Allah tidak marah kalau anak kita tidak jadi pejabat. Allah tidak marah kalau anak kita tidak kaya. Tapi Allah akan murka kepada kita kalau anak kita tidak menjadi anak saleh. Allah akan marah kepada kita kalau anak kita tidak menjaga salat. Maka ini harus menjadi perhatian Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki ini anak ini Pak betul-betul harus menjadi perhatian. Kemudian yang terakhir beliau katakan walidallahi huwa tamamur rizki, dan mendapatkan keridaan Allah itulah kesempurnaan rezeki. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keridaan Allah, itu adalah kesempurnaan rezeki. Baik, kita tutup kita sempurnakan ini doa di waktu wahdini wa'afini. Kemudian
Kemudian yang terakhir, wa'fu anni, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Bayangkan Pak, ini 8 persoalan itu ada di dalam sholat. Jadi saya ulangi, hendaklah 8 persoalan ini betul-betul kita perhatikan, itu ada di dalam sholat. 8 persoalan ini menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita lihat dari jauh pada 8 persoalan itu yang ada dalam kehidupan ini. Allahumma firli, minta ampun dosa. Kemudian warhamni, minta rahmat daripada Allah. Wajibni, cukupkan seluruh kehidupan saya, kesehatan dan ini kalau ini lebih mencakup semuanya. Warfani, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Wahdini, berikanlah aku hidayah. Wa'fu anni, kemudian ampun dari dosaku. Jadi tolong bapak-bapak, jadi begitu kita dari sini pertama baca itu Allahumma firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru kita sini kembali. Jadi ini sederhana Pak, tapi ini banyak yang dinilaikan oleh orang sehingga sholat yang dikerjakannya itu tidak terlalu memberikan berkah kepadanya karena begitu cepatnya dan dia tidak sadar bahwa di dalam sholat ada doa yang luar biasa.